Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Tahukah kamu, dahulu Nabi Muhammad di awal dakwah menyiarkan agama Islam banyak mengalami tantangan dan hambatan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Nabi Muhammad dan para sahabat dengan tabah menghadapinya. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqon bil Arqon. Mereka yang masuk Islam dalam masa dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah: yang pertama ada Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidi bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Aiman, Zaid bin Harisah. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad dan merupakan orang yang pertama masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. 2. Dakwah secara terang-terangan. Selama 3 tahun Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari Nabi Muhammad mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surah Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak, bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad apabila meneruskan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW walaupun mendapat tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa.